سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ajma'ah salat maghrib in rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini kita memasuki bab tentang Ghazwat Uhud, perang Uhud, yaitu yang terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Perang Uhud ini dinamakan perang Uhud karena terjadi di lereng-lereng Gunung Uhud, di mana Gunung Uhud termasuk dalam kawasan Tanah Suci Haram Madinah Al-Munawwarah. Bainama kanat Quraisy tasta'iddu lil intiqam minal muslimin bima usibat bihi fi ghazwati Badr, idza hum bihi yatalaqawna darbatan ukhra bil giradah. Ketika orang-orang Quraisy bersiap-siap untuk berperang melawan kaum muslimin, bima usibat bihi fi ghazwati Badr, disebabkan mereka kalah dan terjadi yang terjadi pada perang Badar. Kemudian disusul dengan peristiwa yang terjadi juga fil Giradah, yaitu kawasan perang Yani Giradah, yang terjadi pada setahun ke-3 Hijriah juga pada bulan Jumadil Akhirah, yang mana kemarin sudah dibahas, yaitu di mana pada saat utusan kaum Quraisy untuk perjalanan perdagangannya ke negeri Syam melewati jalan Irak, tidak melewati jalan yang biasanya, wala tamurru bi qurbil Madinah. Kemudian mereka akhirnya dipatahkan oleh kaum muslimin. Mereka fazdadu ghadaban ala ghadab, mereka kaum Quraisy semakin marah. Fasra'u fil isti'dad wa fatahu bab at-tatawwu', lantas mereka mempercepat dalam persiapan memerangi kaum muslimin. Wa hasyadul ahabis wa khassasu syu'ara lil ighra' wat tahrid, dan mereka terus mendorong para penyair-penyair untuk apa? Mempersiapkan para penyair-penyair, karena dulu untuk mendorong dalam peperangan itu orang-orang Arab itu menyewa para penyair-penyair supaya kaum musyrikin Quraisy Mekah tertarik untuk berperang. Lil ighra' wa tahrid an tajahhuzi jaishi quwamihi 3000 muqatil, untuk berhasil mengumpulkan pasukan mereka sampai mencapai 3.000 pasukan. Fi 3000 ba'ir wa 200 faras. Nah, mereka membawa 3.000 onta dan 200 kuda. Wa 700 ahzar, dan mereka menyiapkan 700 baju besi. Wa ma'ahu adatun minan niswah, dan mereka juga diiringi beberapa jumlah dari kalangan tentara wanita untuk mendorong mereka, dan ini tentara wanita ikut juga. Litahrid, untuk mendorong, karena kalau wanita-wanita ikut itu tentara yang laki-laki lebih semangat. Wa batharu hal wasala wal hamas wa kana qaiduhul am Aba Sufyan, pimpinan panglima perang pasukan Quraisy ini
langsung, yaitu Abu Sufyan yang memimpinnya. Wa hamilu liwaihi abdal Bani Abdiddar, dan yang membawa bendera yaitu para pahlawan-pahlawan dari kalangan Bani Abdiddar. Ini salah satu suku musyrikin di Mekah. Taharraka hadzal jaysh fi ghaidhihi wa ghadabihi hatta balagha ila dawahil Madinah. Pasukan musyrikin Quraisy ini mulai bergerak dengan semangat kemarahannya, karena mereka betul-betul dendam terhadap kaum muslimin karena mereka dikalahkan waktu perang Badar. Terus bersemangat sampailah mereka dari Mekah menuju ke Madinah. Perjalanan berapa kilo? 450 kilo kurang lebih menuju Madinah. Sampailah mereka tiba di Dawahil Madinah, yaitu pinggiran kota Madinah. Wa alqa rihlahu fi maidan fasih ala Syafir Wadi Qanah qariban min Jabal Ainain Uhud. Sampailah mereka bersama kendaraan-kendaraannya di medan kawasan Syafir Wadi Qanah, di pesisir Wadi Lembah Qanah. Lembah Qanah itu dekat daripada Jabal Ainain. Jabal Ainain itu adalah Jabal Rumah, pasukan yang gunung yang ditempati oleh pasukan pemanah. Min Jabal Ainain wa Uhud, dan juga dekat dengan Jabal Uhud. Di dekat Jabal Uhud, Jabal Ainain itu ada wadi namanya Wadi Qanah. Mereka sudah bersiap siaga dan memposisikan di tempat tersebut. Jadi kaum muslimin langsung dihadang, yang arahnya dari Madinah, mereka memposisikan di Wadi Qanah. Wa dzalika yaumul jum'ah as-sadis min syahri Syawal. Hal itu terjadi, mereka sampai tiba di tempat tersebut pada hari Jumat tanggal 6 dari bulan Syawal tahun ketiga. Wa naqala al-khabar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla nuzulil jaysh. Sampailah berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menurunkan tentara binah wasab-usbu', sebelum kaum musyrikin Quraisy datang dari Mekah sekitar 1 minggu. Berita ini sebetulnya sudah sampai kepada Rasulullah bahwa mereka akan balas dendam, ingin merangi kaum muslimin. Fasyakkala duriyat askariyah tahassuban litawari. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk dauriyat. Ini penjaga patrol operasi militer, ditugaskan di beberapa sudut di kota sekitar kota Madinah untuk jaga-jaga suatu saat ada serangan mendadak, mereka sudah siap. Wa hifdzan lil Madinah, dan untuk menjaga kota Madinah. Jadi keadaan waktu itu sangat genting karena kaum musyrikin Quraisy enggak tanggung-tanggung membawa tentara sampai 3.000 tentara. Ingin betul-betul niat mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghabisi kaum muslimin di kota Madinah. Falamma wasala al-jayshu istashara al-muslimina haula khittatid difa'. Ketika sampai pasukan ketika setelah sampai pasukan mereka bermusyawarah, kaum muslimin bermusyawarah sekitar strategis pertahanan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana strateginya menghadapi tentara begitu banyak jumlahnya dari kalangan kaum musyrikin Mekah. Mereka kaum muslimin bermusyawarah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur strategis, karena jumlahnya sangat tidak imbang. Wa kana ra'yuhu sallallahu alaihi wasallam ay yatahassana al-muslimuna bil Madinah. Pendapat semula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menginginkan supaya kaum muslimin bertahan di dalam kota Madinah. Fa yuqatilu ar-rijal ala afwahul aziqah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya memilih bertahan di dalam kota dengan bertujuan supaya
pada kaum lelaki menjaga gang-gang yang memasuki perkampungan kaum muslimin. Wan nisa min fawqil buyut, sementara wanita-wanita berjaga siap siaga berada di atas rumah dengan sambil membantu melemparkan batu atau apa saja yang bisa mengenai musuh. Itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa faqahu rasul munafiqin Abdullah bin Ubay. Langsung usulan Nabi semula ini langsung direspon oleh pimpinan orang-orang munafikin. Langsung direspon pimpinan orang-orang munafikin. Siapa pimpinan orang-orang munafikin? Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa ka'annahu qasadal julus fil bait duna ayyuttaham bitakhalluf. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul merespon dan sangat setuju dengan usulan semula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertahan di dalam kota? Karena apa? Abdullah bin Ubay mempunyai maksud tertentu. Dia menginginkan nanti pada saat terjadi peperangan dia bisa duduk santai di rumahnya tanpa diketahui oleh kaum muslimin, oleh tentara kaum muslimin kalau dia ikut perang atau tidak, karena bisa bertahan di dalam kota, di dalam perkampungan. Andaikan ada yang nyelinap gak ikut perang itu gak ketahuan. Itu maksudnya daripada pimpinan kaum munafikin ini. Orang munafik kan gitu, teriak-teriak di awal, pada saat nanti ketemu musuh ngumpet. Nah, itu orang munafikin. Walakin tahammasa syabab, akan tapi melihat responnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, para sahabat sudah curiga. Ini punya tujuan, punya tendensi cukup tendensius gitu ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ada maksudnya, karena gelagatnya sudah ketahuan. Dia ini memang orang pimpinan orang-orang munafikin. Hanya sahabat tahammas, lebih semangat lagi. Wa alahu alal mujaladah bisuyuf fi makanin maksyuf, dan mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menghadapi musuh-musuh ini langsung kita bertemu melawan musuh-musuh langsung antara pedang sama pedang di tempat terbuka, bukan di dalam perkampungan. Nah, dengan alasan di dalam riwayat, di dalam kitab sejarah lainnya, kenapa? Untuk menjaga keamanan kaum wanita supaya enggak jadi korban, anak-anak kecil, orang-orang yang tua enggak jadi korban. Ya Rasulullah, jangan hadapi di dalam kota, nanti wanita-wanita akan jadi korban. Ya, terus apa? Juga orang-orang tua, anak-anak kecil, rumah-rumah agar tetap aman. Nah, di samping itu juga para sahabat sudah curiga dengan gelagatnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Menyetujui pendapat semula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabila ra'yahu. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pendapat para sahabat ini, yaitu menghadapi kaum musyrikin di tempat terbuka. Lantas waqassamal jaish ila thalathati kataib. Kemudian Rasulullah membagi tugas para tentara-tentara ini menjadi 3 bagian. Apa dalam istilah tentara itu? 3 brigade. 3 bagian para tentara dibagi menjadi 3. Katibatun lil muhajirin, kelompok muhajirin ada pimpinannya tersendiri, dan yang membawa bendera dari kalangan muhajirin yaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair. Nah, Sayyidina Mus'ab bin Umair adalah seorang muhajirin. Mus'ab bin Umair. Wa ukhra lil Aus. Kelompok yang lain yang membawa bendera yaitu dari kelompok Aus, yaitu orang Madinah. Wa hamalu liwa'iha Usaid bin Hudair, yang membawa bendera dari Aus adalah Usaid bin Hudair. Wa thalithah lil Khazraj, dan yang ketiga kelompok Khazraj. Wa hamilu liwa'iha Al-Habbab ibn Mundir, yang membawa bendera adalah sahabat Habbab ibn Mundir. Jadi menjadi 3 lahir para sahabat ini, 3 kelompok. Wattajaha ba'da salatul 'asr ila Jabal Uhud. Mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menuju berangkat selepas salat asar
yakni hari Jumat selepas sholat asar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat menuju ke Jabal Uhud. Kenapa? Karena musuh sudah siap-siap di dekat Wadi Qanah yang dekat Jabal Uhud, sudah siap-siap di sana. Falamma balagha maudhi' asy-syaikhain, ketika Nabi sudah sampai ke tempat Syaikhain di Madinah itu ada di Thariq Sayyidus Syuhada, jalan menuju Uhud namanya Thariq Sayyidus Syuhada. Di sana ada masjid di perkampungan Bani Harithah namanya Masjid Syaikhain. Syaikhain. Sampai sekarang tetap namanya masjid itu dinamakan Masjid Syaikhain. Kalau enggak salah tetap itu. Bangunan lama yang dibangun oleh dinasti Ottoman masih ada sampai sekarang. Nah, kecil masjidnya, lebih kecil dari ini, separuh dari ini sedikit. Lebih kecil sedikit. Masjid Syaikhain. Dan Rasulullah setelah sampai di sana mengumpulkan para sahabat. Ista'radul jais. Nabi sallallahu alaihi wasallam memeriksa para pasukan. Faraddas sigar yang terlalu usianya terlalu kecil, masih remaja, masih terlalu kecil, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh kembali ke kota Madinah. Karena dulu para sahabat kalau ada panggilan perang itu, yang masih belum cukup umur itu ikut bergabung. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berbaris, yang masih belum umur itu, masih kecil-kecil itu, kakinya itu dijenjitkan gini. Supaya apa? Kelihatan tinggi, kelihatan dewasa gitu. Saking semangatnya. Untuk diajak perang, enggak mau ketinggalan mereka. Diangkat kakinya begini, supaya kelihatan tinggi. Tapi Rasulullah akhirnya juga tetap tahu ini masih kecil, cuma biar kelihatan gede, biar kelihatan sudah dewasa gitu, diangkat kakinya begini. Nah, akhirnya dikembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada seorang sahabat yang diizinkan semula. Yang pertama yaitu siapa yang diizinkan Rasulullah untuk ikut? Rafi' bin Khudaid ala sigarihi. Masya Allah, ini semangatnya para sahabatnya. Masih kecil-kecil sudah berani ikut perang, mau ikut perang. Nah, kalau kira-kira kalau sahabat sekarang gimana kira-kira? Jangankan yang kecil, yang tua kalau perlu di belakang kabur. Nah, para sahabat dulu mengangkat gitu, suruh baris sama Nabi. Mana diperiksa, yang terlalu tua suruh kembali, yang terlalu kecil suruh kembali. Ya, mereka pada menjinjit begini. Hanya ketahuan, kamu masih belum cukup umur, kembali. Nah, Sayyidina Rafi' ini diizinkan oleh Nabi. Rafi' bin Khudaij ala sigarihi, diizinkan walaupun dia masih belum cukup umur. Kenapa? Li'annahu kana mahiran fi ramyis siham. Karena dia mahir melemparkan anak panah walaupun masih remaja, masih kecil, masih di bawah remaja bahkan. Dia diizinkan oleh Rasulullah karena pinter, terkenal dia walaupun masih kecil pinter main panah, mau melemparkan panah. Faqala Samurah bin Jundub, Samurah bin Jundub iri melihat Sayyidina Rafi' dijadikan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, datang dia, ya Rasulullah, ana aqwa minhu. Saya walaupun kecil lebih kuat daripada Rafi' ini, daripada Rafi' bin Khudaij. Akhirnya ana asra'uhu, saya bisa membanting ini Rafi' ini. Akhirnya dalam satu riwayat fa'amarahuma bil musara'ah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan keduanya, ayo gulat. Diperintah Rasulullah, ayo. Karena dia iri, ingin ikut perang juga. Sampai ngemis-ngemis itu, coba bayangkan, masih kecil lagi, ngemis-ngemis ke Rasulullah untuk ikut perang. Suruh gulat sama Nabi keduanya. Fasara'a Samurah Rafi'an. Ternyata betul berhasil. Samurah yang semulanya suruh kembali Rasulullah karena masih kecil, dia berhasil mengalahkan Rafi' ketika bergulat. Fa'ajazahu aidan. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan juga Samurah bin Jundub untuk ikut perang bersama tentara pasukan Uhud. Masya Allah. Itu semangatnya para sahabat itu jemaah. Karena sahabat itu kalau ada panggilan perang, yang kelihatan itu surga sudah. Bahkan ada seorang sahabat yang yang waktu itu ikut perang, sementara ayahnya enggak boleh ikut perang karena terlalu tua dan pincang. Yaitu siapa? Amr bin Jumah, Ibnu Jamuh. Ibnu Jamuh ini sudah sepuh, punya anak, ikut berperang dalam waktu perang Uhud. Ketika anaknya sudah berangkat, Amr bin Jamuh sudah diizinkan untuk enggak ikut perang. Kemudian dia ikut perang
keluar dari rumahnya ikut perang. Ketika ikut perang, dia mengatakan begini, masa anakku yang hanya masuk surga, sementara aku santai-santai tenang-tenang di rumah. Langsung dia bangkit semangatnya, ngambil pedang, walaupun agak pincang itu keluar. Di depan rumahnya izin sama istrinya dan mengatakan begini, Allahumma la taruddani ila ahli atau ila baiti. Ya Allah, mulai saat ini jangan kembalikan aku ke rumahku atau ke istriku. Wah, dia berangkat itu. Jalan terpincang-pincang ngejar pasukan perang Uhud, para pasukan perang Uhud ikut. Dan akhirnya siapa? Amr bin Jamuh ini termasuk yang gugur waktu perang Uhud. Dan anehnya subhanallah, ketika dia gugur, sebagian pasukan kaum muslimin dipindahkan dan dibawa oleh keluarga itu, dinaikkan ke atas onta. Tapi gilirannya Amr bin Jamuh, ketika ontanya duduk mau diangkat, mau dibawa jenazahnya, ontanya nggak mau bangun, nggak mau berdiri, duduk berdiri, nggak mau berangkat, nggak mau membawa jasadnya ke rumahnya. Akhirnya mengeluh, datang kepada Rasulullah SAW, istrinya, ya Rasulullah, ini kenapa ini ontanya nggak mau membawa jasadnya Amr ibn Jamuh? Ditanya Rasulullah, apa yang terjadi sebelum dia berangkat perang? Iya ya Rasulullah, dia berdoa ketika mau berangkat perang. Doanya, ya Allah, jangan kembalikan lagi aku ke rumahku. yakni aku ingin terus mati syahid dan menuju surgamu, katanya. Akhirnya apa? Nabi diperintahkan sudah kumpulkan di sini, karena dia sudah dikabulkan doanya oleh Allah, enggak mau kembali lagi ke rumahnya. Masya Allah, hanya dimakamkan bersama para syuhada Uhud. Itulah Amr bin Jamuh yang sudah sepuh. Jadi anak-anak muda tadi ya, dengan semangatnya mereka ingin ikut serta bersama pasukan perang tentara perang Uhud. Wa fi maudhi'i syaikhain alal maghrib wal isya. Dan Nabi SAW pada saat waktu di masjid di tempat syaikhain, Rasulullah melakukan sholat maghrib dan sholat isya. Tsumma bata hunak. Kemudian Nabi menginap di sana. Dan subhanallah para jemaah, sampai sekarang kalau kita masuk ke dalam masjid itu, suasana rohaniyah itu beda, luar biasa, ada suasana tersendiri. Karena tempat tersebut pernah disinggahi Rasulullah SAW, tempat istirahat mempersiapkan para sahabat ketika mau perang Uhud. Masya Allah. Jadi Rasulullah sholat maghrib dan isya dan nginap di sana. Wa ayyana khamsina rajulan li hirasatil mu'askar, dan di sana Rasulullah menugaskan 50 sahabat untuk menjaga keamanan ketika Rasulullah beristirahat. Sekarang nginep di sana, sudah siap. Dan di sana ada sebuah masjid Syaikhan ini juga disebut dengan Masjid Ad-Dara'. Dara' itu baju besi. Karena Rasulullah mulai pakai baju besinya dari sana. Nah, itu terletak posisinya pertengahan antara Masjid Nabawi dengan Jabal Uhud, di tengah-tengahnya. Nah, di sana Rasulullah mulai pakai baju besi dan mempersiapkan semua perlengkapan perangnya. Falamma kana fi akhiril lail irtahala qabla al-fajr. Nah, setelah sudah berada di waktu akhir lail yakni sepertiga malam terakhir, irtahala qabla al-fajr, Rasulullah mulai berangkat bersama pasukan tentara pasukan perang Uhud. Jadi berangkatnya sebelum waktu fajar terbit, sebelum subuh. Karena waktu istijab berdoa sampai berangkat perang pun Rasulullah berangkat sebelum fajar. Jawab. Fasallaha bisyaut. Kemudian Rasulullah melakukan sholat fajar di syaut. Di sana ada juga masjid. Setelahnya Masjid Syaikh itu ada masjid lagi. Jadi di sepanjang dari Masjid Nabawi sampai ke Jabal Uhud itu ada beberapa titik masjid-masjid yang bersejarah. Tapi nggak biasa dikunjungi oleh jemaah haji dan umroh. Nah, kita waktu di Madinah sering bawa jemaah ke tempat-tempat tersebut, ke tempat masjid ini yang tidak biasa dikunjungi oleh jemaah. Nah, ada masjid di situ, Masjid Mustarah namanya. Masjid Mustarah, tempat Rasulullah istirahat ketika sekembali dari perang Uhud, dan Rasulullah melakukan sholat di Syaud. Di Syaud itu sudah dekat dengan Jabal Uhud. Wa hunaka
Tamarrada Abdullah bin Ubay. Nah, di sana mulai Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafikin ini mulai membelot. Dia sudah mulai kusak-kusuk itu. Ketika Rasulullah mempersiapkan dari Syawal sudah kusak-kusuk, memprovokasi tentara Madinah, tentara Madinah yang ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia berhasil memprovokasi pasukan Madinah sehingga 300 orang dari pasukan itu gak jadi ikut perang kembali mulai. Kenapa? Gara-gara dipengaruhi oleh pimpinan orang munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, provokator. Biasa. Sampai sekarang ada enggak provokator? Banyak. Ya. Provokator itu sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Sudah ada. Berhasil 300 orang, bayangkan, enggak tanggung-tanggung. 300 dari 1000 pasukan 300 membelot, berarti apa? Sisa 700 cuma. Yang dihadapi 3000 tentara dari kaum musyrikin. Wasara li ajli dzalika ad-dha'f wal ittirab fi Bani Salamah wa Bani Harithah. Dan juga dia berangkat apa? Karena mereka sudah lemah, melengah, dan dia kembali ke Madinah yang 300 orang ini, dan juga dari kalangan Bani Salamah wa Bani Harithah kadata taraja'ani, hampir juga ikut terpengaruh orang-orang dari Bani Harithah dan Bani Salamah. Kadata taraja'an, hampir juga ikut terpengaruh. Bayangkan 300 sudah membelot, kalau ditambah lagi tambah tinggal berapa pasukan muslimin. Walakin thabbatahum Allah, akan tapi Allah tetap menetapkan kedua Bani Harithah dan Bani Salamah ini tetap berangkat bersama pasukan tentara kaum muslimin. Wa kana awalan majmu' adadil muslimin alfan fabaqiya 700. Dan akhirnya tentara kaum muslimin tersisa 700, yang 300 tadi membelot. Wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabha Jabal Uhud min tariqi qasirin yatrukul adu fi janibil gharb. Rasulullah SAW mulai maju bergerak menuju arah Jabal Uhud, ambil jalan yang pendek, yang meninggalkan sekiranya langsung ketemu kontak bersama dengan pasukan orang dari pihak musuh, yang mana musuh datang dari arah barat. Kalau kita ke Jabal Uhud dari Masjid Nabawi itu ke arah utara, jadi sebelah kiri barat berarti. Nah, jadi orang-orang musyrikin Quraisy datang dari arah barat. Rasulullah mengikuti jalan pintas, menghindari pasukan langsung kontak, ambil posisi di mana? Hatta nazala bisy'ab inda manfadil wadi ja'ilan dhahrahu ila hidabi Uhud. Sampai Nabi berhasil melewati lembah-lembah di dekat Wadi Qanah juga, tapi agak sebelah ke timur. Ja'ilan dhahrahu ila hidabi Uhud, dan berhasil memposisikan, menjadikan Jabal Uhud, ya, dataran tinggi Jabal Uhud berada di belakangnya pasukan kaum muslimin. Wa bidzalika sara al-adu ha'ilan bainal muslimina wa bainal Madinah. Dan sengaja dibuat seperti itu agar supaya musuh nanti terjebak berada di antara Jabal Uhud dan kota Madinah, musuh masuk di tengah-tengahnya. Wa huna abal jaish wa ayana 50 rajulan minar rumat ala Jabal Ainain. Dan di sanalah Rasulullah mempersiapkan tentara dan menentukan 50 pasukan pemanah ditugaskan di atas Jabal Ainain. Jabal Ainain ini juga disebut dengan Jabal Rumah. Sampai sekarang lebih dikenal Jabal Rumat. Rumat itu pasukan pemanah yang dipimpin oleh Sayyidina Abdullah ibni Jubair al-Ansari. Sayyidina Abdullah ini sebagai komandannya pasukan pemanah. Berapa orang tadi? 50 orang. Wa amarahum ayyadfa'ul khail. Rasulullah merintahkan mereka untuk mempertahankan pasukan berkuda. Kenapa pasukan berkuda? Yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid masih berada di pihak orang-orang musyrikin, belum masuk Islam dia. Nah, pada tahun ketiga Hijriah dia masih baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam tahun ke-7.
Jadi menangi hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun, tapi luar biasa. Nah, nanti insyaallah dikisahkan siapa Khalid bin Walid yang waktu perang Uhud dia masih berada di pihak kaum musyrikin dan dia yang memimpin pasukan berkuda yang diserang oleh pasukan para tentara pemanah dari atas Jabal Rumat. Wa warahum yadfa'un khail wa yahmu dukhuran muslimin wa uqida lahum alla yatruku makanahum hatta ya'tiya amruhu sawa'un intasaran muslimin aw inhazamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meneguhkan pasukan pemanah ini dan Nabi berpesan, jangan sampai tinggalkan bukit ini, pertahankan terus, jaga terus, baik kalian mendapat kemenangan, pertolongan dari Allah atau mendapat tekanan, pokoknya jangan tinggalkan. Karena itu gunung Bukit Ar-Rumah itu tempat yang paling strategis untuk memukul pasukan-pasukan berkuda dari musuh, dari pihak musuh. Ini orang dari tentara kaum musyrikin. Itu pesan Nabi dari awal sudah seperti itu. Nah, wa abal musyrikun jaisyahum. Kemudian orang-orang musyrikin juga mempersiapkan tentara mereka, wa taqaddamu ila sahatil qital, dan mulai maju ke medan pertempuran. Nah, ini insyaallah nanti kita akan bahas sambil mereka didorong, diberi semangat oleh wanita-wanita sambil berjoget-joget, sambil bersair-sair di tengah-tengah, di depan pasukan kaum musyrikin ini. Jadi pasukan wanita ini sengaja dibawa untuk beri semangat aja, sambil menabuh terbang, sambil menabuh terbang, gendang lah waktu itu sambil bersair, intak beluna anik wa naqusun namarik. Kalau kamu menerima pelukan kami, wah, gitu cara mendorongan itu. Wa nafirsun namarik, kami akan hamparkan tempat tidur, kasur yang empuk. Au tadabbaru nifarik faraku ghaira ramik. Tapi kalau kalian penakut, itu syairnya para wanita-wanita ini, kalau kalian justru berpaling, takut kembali mundur, gak berani maju, kami akan berpisah dengan kalian. Pisahnya seperti dengan perpisahan yang sangat tidak menyenangkan. Ini syair-syair yang dilontarkan oleh wanita-wanita untuk memberi semangat pasukan kaum musyrikin. Nah, akhirnya mereka sudah mulai siap-siap. Wa yadkhulu ashabul liwa, sudah dipanggil satu persatu bawa bendera dari Bani Abdiddar, Hamadul Adbar, dan masing-masing sudah memberi semangat untuk menyerang kaum muslimin. Nah, mereka sambil berteriak, waiha waiha Bani Abdiddar, waiha Hamadul Adbar, darban bikulli battar. Pukullah pasukan kaum muslimin itu dengan pukulan yang sekuat tenaga. Itu yang diulang-ulang, syair-syair ini diulang-ulang. Nah, mulailah bersiap-siap untuk mubarazah wal qital. Nah, insyaallah nanti mulai pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas bagaimana terjadinya mubarazah wal qital, duel sebelum terjadi peperangan secara bersama-sama. Biasa kalau dulu itu kalau perang mesti duel dulu di antara dua belah pihak. Al-mubarazah wal qital wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang kita bahas malam ini ada tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Begitu bagaimana kita bisa bayangkan Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan ini dan sudah siap memakai baju besi demi membela agama ini. Kita bayangkan, mudah-mudahan kita sebagai umatnya ini tambah semangat lagi untuk menghidupkan syariah dan sunnahnya sebagaimana para sahabat semangatnya untuk ikut berjihad di jalan Allah, sebagaimana kita gambarkan tadi, anak kecil, anak muda-muda sampai begitu ngemis-ngemis kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya diizinkan untuk ikut perang. Kita pun juga ikut ngemis-ngemis untuk semangat menghidupkan syariatnya ini. Ya, semangat terus, gak perlu ngemis makanya. Masya Allah, cukup mendengar adzan, ambil wudu, siap-siap ke masjid. Gak perlu ngambil pedang sekarang. Ya, siap insyaallah. Masya Allah. Al-Fatihah tu Allah Ta'ala yaghfirud dzunub wasturul uyub yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma unafaqina fid din bisirril Fatihah ila hadratina bi auzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahdina wahdikum wa masyayikhina wa syayikhikum fid din waj'alna wa ajdana jadakum fid din. An Allah Ta'ala bi barakati hadzal majlis yataghassahumul jami' birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga. Kita mohon kepada Allah SWT dengan barakah membaca sirah nabawiyah, membaca peristiwa perang Uhud ini. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita, semangat kita dalam melanjutkan cita-cita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terus semangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita sedang hidup di zaman akhir ini yang penuh dengan tantangan dan fitnah-fitnah ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam mengamalkan syariat yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan barakah majelis ini Allah kabulkan hajat-hajat kita dan semuanya dijaga oleh Allah dari bala wal waba, dari fitnah-fitnah akhir zaman. Dan mudah-mudahan dengan semangat bulan Rabiul Awal kita semangat menghidupkan sunnah dan membanyak baca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya salihah wa ala mana wa salafana salihun wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar.